Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat siang pemirsa. Saya Brigadir Satria akan menemani jam istirahat perkantoran Anda untuk melihat mobilitas di beberapa titik rawan kepadatan, terutama di siang hari ini yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada siang hari ini nampak cukup lancar dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari Selipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arterinya dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Sementara untuk ruas tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport Jalan Profesor Sediatmo maupun sebaliknya pun juga dalam keadaan cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi hingga siang hari ini. Namun tetap kami himbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap pada jalur Anda, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Sementara untuk ruas tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang maupun sebaliknya nampak relatif lancar pada siang hari ini. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Untuk lalu lintas dari arah Yogyakarta yang akan menuju ke arah Purworejo dalam keadaan kondusif lancar, namun lain halnya untuk arah sebaliknya. Dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah Yogyakarta nampak cukup ramai, memang peningkatan volume arus kendaraan terjadi namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang kerap kali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Untuk kendaraan dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruweng maupun kendaraan dari arah sebaliknya dalam keadaan kondusif normal, cukup banyak juga truk muatan barang yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap berhati-hati serta tetap fokus dalam berkendara. Sementara yang perlu diantisipasi yaitu terdapatnya perlintasan rel kereta api agar para pengendara yang melintasi kawasan tersebut dapat tetap mematuhi alarm dan juga palang rel kereta api jika telah berbunyi maupun juga telah menutup demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Comal, Pemalang, Jawa Barat. Untuk kendaraan dari arah Pemalang yang akan menuju ke arah Pekalongan maupun sebaliknya dalam keadaan kondusif lancar. Untuk lalu lintas pada siang hari ini yang akan menuju ke arah Pekalongan memang mengalami perlambatan kecepatan dikarenakan banyaknya juga truk muatan barang yang melintasi kawasan tersebut. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap bersabar dan juga tetap menggunakan jalur yang benar, tidak menggunakan sisi jalan ataupun trotoar untuk Anda lintasi. Ya baik pemirsa, selain itu juga Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat maupun seluruh pengendara agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan tertib lalu lintas dimanapun Anda berada, ada atau tidak adanya petugas kami di lapangan, maupun ada atau tidak adanya titik kamera etle kami di lapangan, dikarenakan dengan tertib lalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menunjukkan cermin budaya bangsa. Dan untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, demi mendukung program Swasembada Pangan Nasional tahun 2025, Kepolisian Daerah Bengkulu menggelar kegiatan penanaman jagung serentak tahap keempat. Kegiatan yang berlangsung di Kota Bengkulu ini menjadi simbol sinergi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemirsa, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono membuka kegiatan penanaman jagung kuartal tahap keempat. Kegiatan ini merupakan program dalam rangka mendukung Swasembada Pangan Nasional tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan SD Negeri 75 Kota Bengkulu.
Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono membuka secara resmi kegiatan penanaman jagung serentak kuartal tahap 4 di kawasan SDN 75 Kampung Melayu, Kota Bengkulu pada Rabu pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program Swasembada Pangan Nasional tahun 2025. Selain sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui jalur pertanian berkelanjutan, gerakan ini juga menjadi dorongan moral bagi warga agar memanfaatkan potensi lahan pertanian demi ketahanan pangan lokal. Langkah ini diharapkan menjadi contoh nyata dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Semangat kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian yang lebih mandiri dan berdaya saing. Dari Bengkulu untuk Indonesia, langkah kecil yang memberikan dampak yang besar. Dari Humas Polda Bengkulu melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harmeno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan kembali menggerakkan program ketahanan pangan dengan menanam jagung di lahan rawa seluas 16 hektar. Kegiatan tanam perdana kuartal 4 ini dipusatkan di lahan ketahanan pangan Polda Kalsel, Jalan Gubernur Syakawi, Kilometer 17 Kabupaten Banjar pada Rabu 8 Oktober 2025. Polda Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4 dalam rangka mendukung program Swasembada Pangan tahun 2025. Mari kita saksikan kegiatannya. Kegiatan ini merupakan bagian dari instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kepada para seluruh jajaran untuk aktif berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional. Penanaman jagung di lahan marginal seperti rawa ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi lahan yang kurang produktif. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan melalui Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan Polda Kalsel mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat, Kapolri, dan ini menjadi motivasi bagi kami untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Forkopimda Kalimantan Selatan agar produksi jagung kita terus bertambah terutama di kuartal 4 ini. Di kuartal 4 ini seiring dengan penambahan lahan jagung di Kalimantan Selatan, diharapkan hasil panennya 2 kali lipat dari kuartal sebelumnya. Ucapan terima kasih pun disampaikan oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memberikan bantuan berupa corn combine. Selain corn combine, Polda Kalsel juga mendapatkan bantuan berupa 2 unit traktor yang tentunya alat ini akan kita dorong kepada para petani yang membutuhkan alat ini di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kapolda Kalimantan Selatan pun menjelaskan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Universitas Lambung Mangkurat atau ULM untuk melakukan penelitian terhadap batu Korea dan dari unsur-unsur yang ada pada dalam batu tersebut dapat dimodifikasi dan dibuat menjadi biomasa teraktivasi. Dalam penanaman jagung kuartal 4 tersebut turut hadir juga Gubernur Kalimantan Selatan, Kapolda Kalimantan Selatan, Wakapolda Kalimantan Selatan, pejabat utama Polda Kalimantan Selatan, pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Selatan, Kadis Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan, dan tokoh agama. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati pada hari ini setiap tanggal 10 Oktober sebagai pengingat pentingnya menjaga kesehatan mental. Perayaan ini menekankan perlunya memprioritaskan kesejahteraan psikologis dan berinvestasi dalam dukungan bagi diri sendiri maupun masyarakat. Lalu seperti apa sejarah dari Hari Kesehatan Mental Sedunia? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Pemirsa, tetaplah bersama kami karena Presisi Siang akan segera kembali.